Mari kita kasih paham. Nah, ayat yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat 26 itu berkata seperti ini. Rabi, ia yang bersama dengan engkau di seberang Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Ia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Di sini orang-orang berkata bahwa Yesus itu membaptis. Tetapi maksudnya pada waktu mereka melihat pelayanan Yesus, banyak orang dibaptis sehingga orang menyebutnya Yesus yang membaptis. Nah, kalau kita melihat ayat yang kedua di Yohanes 4 ayat 2, dikatakan meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Di sini dijelaskan lebih detail bahwa Yesus tidak mencelupkan orang dengan tangannya sendiri, melainkan murid-muridnya yang melakukan baptisan itu. Mengapa bukan kontradiksi? Karena tidak ada pertentangan. Yohanes 3 itu berbicara secara umum bahwa baptisan itu merupakan bagian dari pelayanan Yesus, sedangkan Yohanes 4 itu memberi klarifikasi khusus bahwa yang melakukannya secara langsung adalah murid-muridnya, bukan tangan Yesus sendiri. Jadi dua-duanya benar, hanya berbeda cara menjelaskannya saja. Kita ambil contoh sederhana. Kalau ada seseorang yang periksa mata di rumah sakit mata Dr. Yap, dan pada waktu dia sembuh, pasti orang itu akan berkata bahwa saya disembuhkan oleh Dr. Yap. Padahal kenyataannya Dr. Yap tidak turun tangan secara langsung, tetapi para pasien itu ditangani oleh dokter-dokter lain yang bekerja di rumah sakit Dr. Yap itu. Nah, karena rumah sakit itu milik Dr. Yap, semua pelayanan medis di bawah namanya, orang tetap akan menyebut saya disembuhkan oleh Dr. Yap. Begitu juga dengan Yesus. Orang bilang Yesus membaptis. Kenapa? Karena baptisan itu terjadi dalam waktu pelayanan Yesus. Tapi sebenarnya yang membaptis itu adalah murid-murid Yesus. Sama seperti pasien yang ditangani dokter lain di rumah Dr. Yap itu. Jadi kesimpulannya, Yesus tidak pernah membaptis dengan tangannya sendiri, tetapi murid-muridnya yang melakukannya. Karena baptisan itu bagian dari pelayanan Yesus, maka orang menganggap itu baptisan dari Yesus.